Sob kamu kerja banting tulang siang malam, tapi dompet tetap tipis. Kayak yang kamu kerjakan tidak ada hasil. Gaji hanya numpang lewat saja. Kenapa bisa begitu? Karena kamu mungkin masih melakukan kesalahan finansial yang sama di masa muda. Di sekolah kita hanya diajarkan matematika, fisika, bahkan cara menghitung kecepatan benda jatuh. Tapi satu hal paling penting dalam hidup, cara mengelola uang nggak pernah diajarin. Hasilnya, banyak dari kita tumbuh jadi dewasa hanya pandai mencari uang, tapi gagal mengatur keuangan. Gaji naik, gaya hidup naik, cicilan tambah, tabungan nggak ada, dan yang lebih parah, kesalahan-kesalahan itu bukan muncul tiba-tiba, tapi ditanam sejak remaja. Dari cara kita jajan, gaya hidup di sekolah, sampai tekanan sosial buat ikut-ikutan tren. Kamu mungkin pernah bilang, masih muda, nikmati dulu aja. Tapi faktanya, 80% anak muda di Indonesia tidak memiliki dana darurat. Menurut OJK, lebih dari 60% anak muda nggak punya perencanaan keuangan sama sekali. Dan tahu nggak, kesalahan finansial yang dimulai sejak usia 15 sampai 25 tahun bisa menentukan nasibmu di usia 30 ke atas. Video ini bukan buat menyalahkan masa lalu. Tapi kalau kamu masih muda atau sudah dewasa, tapi sadar selama ini salah langkah, ini saatnya kamu betulin semuanya. Sekarang, sebelum terlambat. Di video ini, saya bakal bahas 10 kesalahan keuangan terbesar yang sering banget dilakukan waktu remaja, dan mungkin sampai sekarang kamu masih ngelakuin. Jangan skip 1 detik pun, karena tiap poinnya bisa jadi jawaban kenapa keuangan kamu selalu amburadul. 1. Boros demi gengsi bukan fungsi. Kamu beli barang buat apa, sob? Dipakai atau dipamerin? Banyak anak muda habisin uang bukan karena butuh, tapi biar nggak kelihatan ketinggalan. Handphone harus yang paling baru, baju harus ikut tren, nongkrong di kafe mahal biar bisa update story. Masalahnya, kebiasaan ini nggak berhenti di masa muda, dia nempel sampai dewasa. Akhirnya kamu kerja keras bukan buat nabung atau investasi, tapi buat ngejar validasi sosial. Menurut riset dari CNBC Indonesia, lebih dari 70% Gen Z mengaku pernah beli sesuatu hanya karena takut dikira miskin atau nggak gaul. Ini mental berbahaya, karena gengsi itu nggak ada batasnya, tapi uang kamu ada limitnya. Strateginya, sebelum beli barang mahal, tanya diri sendiri, ini barang penting atau cuma biar diakui orang? Batasi waktu buka media sosial yang bikin kamu merasa harus ikut-ikut orang lain. Buat budget bulanan yang masuk akal dan pastikan ada minimal 20% buat ditabung. Pelajaran penting, gengsi nggak akan pernah bisa dibayar lunas, tapi hutang bisa tumbuh tanpa batas. 2. Nggak punya budget, hidup jalan tanpa tujuan. Kalau kamu nggak tahu kemana uangmu pergi, jangan kaget kalau tiba-tiba dia hilang semua. Ini kesalahan klasik. Banyak orang sejak remaja nggak pernah nyatet pengeluaran. Gaji atau uang bulanan cuma lewat doang. Dapat uang 500.000 dari orang tua, habis dalam 3 hari tanpa tahu kemana larinya. Remaja dibiasakan hidup tanpa budgeting. Masuk kuliah, nggak berubah. Masuk kerja, tambah parah. Gaji naik tapi tetap nggak ada sisa. Menurut data OCBC NISPI, lebih dari 68% anak muda Indonesia tidak memiliki kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Padahal, ini adalah pondasi paling dasar dari kesehatan finansial. Strategi yang bisa kamu coba, mulai dari hal kecil, catat pengeluaran harian kamu, sekecil apapun. Gunakan aplikasi keuangan gratis seperti Money Lover, Wallet, atau Excel sederhana. Terapkan rumus 50, 30, 20, 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan investasi. Pelajaran penting, tanpa budgeting kamu bukan mengelola uang. Kamu cuma jadi penonton yang nunggu kehabisan saldo. 3. Mengabaikan investasi, terlalu fokus cari uang cepat. Kamu sibuk cari uang, tapi lupa melipat gandakannya.
Di usia remaja dan awal 20-an, kebanyakan orang terobsesi sama uang cepat. Trading asal-asalan, ikut arisan bodong, sampai ikut skema Ponzi berkedok bisnis. Alasannya? Pengen kaya mendadak, pengen cepat sukses, padahal orang kaya bukan dari uang cepat, mereka kaya karena uangnya kerja untuk mereka. Dan ini yang banyak remaja nggak pernah diajarin, konsep waktu dalam investasi. Menurut Time Value of Money, 1 juta rupiah yang kamu investasikan hari ini bisa jadi puluhan juta di usia 35 kalau konsisten. Tapi karena mindset kita dibentuk oleh konten instan dan flexing medsos, kita jadi lupa bahwa sukses finansial itu maraton, bukan sprint. Strategi yang bisa kamu coba, mulai dari investasi kecil, reksadana, emas digital, atau saham blue chip, nggak harus langsung gede. Pelajari platform legal dan terdaftar OJK. Jangan asal ikut tren. Prioritaskan investasi jangka panjang, bukan cuan sesaat. Pelajaran penting, uang yang kamu tabung bisa habis. Tapi uang yang kamu investasikan bisa tumbuh bahkan saat kamu tidur. 4. Menganggap utang kecil itu nggak masalah. Ngutang 10.000 hari ini, besoknya jadi kebiasaan. Ini kesalahan yang sering disepelekan. Banyak anak muda merasa, santai, ini cuma utang receh. Tapi sayangnya, mental berutang itu adiktif. Sekali kamu merasa nyaman ngutang kecil, lama-lama kamu nggak sadar udah terjerat pola hidup gali lubang tutup lubang. Data dari Katadata menunjukkan, 40% anak muda Indonesia punya pinjaman aktif di aplikasi pinjol, sebagian besar digunakan untuk konsumtif. Mirisnya, mereka bahkan nggak tahu bunganya bisa 100% lebih setahun. Dan ya, ini dimulai dari hal-hal kecil, utang jajan, utang buat beli skin game, bahkan utang demi nongkrong. Strategi yang bisa kamu coba. Biasakan hidup dari uang yang kamu punya. Kalau belum mampu, tahan dulu. Hapus aplikasi pinjol dan hindari tawaran bayar nanti. Kalau belum punya cash flow stabil. Utang hanya boleh dilakukan untuk hal yang produktif dan terukur. Pelajaran penting, utang kecil bisa jadi besar bukan karena jumlahnya, tapi karena kebiasaanmu. 5. Mengabaikan dana darurat, ngerasa hidup aman-aman aja. Kamu sehat hari ini, oke, tapi besok siapa yang tahu? Satu hal yang banyak diremehkan anak muda adalah dana darurat. Karena ngerasa masih kuat, masih sehat, belum punya tanggungan. Jadi mikir, buat apa nabung dana darurat? Padahal hidup itu nggak pernah ngasih tahu kapan akan hancur. Bisa tiba-tiba kecelakaan, kehilangan kerja, atau keluarga sakit. Dan ketika itu terjadi, banyak yang akhirnya terpaksa utang atau malah berhenti sekolah, resign kerja, atau jatuh miskin. Menurut survei Indonesia Millennial Report, hanya 16% anak muda yang punya dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Strategi yang bisa kamu coba, sisihkan minimal 10% dari setiap penghasilan atau uang jajan buat dana darurat. Simpan di tempat yang mudah diakses, tapi jangan diganggu. Rekening khusus atau e-wallet khusus darurat. Target awal 1 juta dulu, lalu naikkan jadi 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Pelajaran penting, dana darurat itu bukan buat sekarang, tapi dia penolong ketika hidup tiba-tiba berubah 180 derajat. 6. Gaji naik, gaya hidup naik. Naik gaji bukan tambah tabungan, tapi tambah cicilan. Ini penyakit klasik anak muda yang baru dapat penghasilan. Gaji baru 4 juta, gayanya kayak 10 juta. Baru naik jabatan dikit, langsung upgrade HP, motor, fashion. Seolah-olah pendapatan adalah izin buat hidup mewah. Istilahnya lifestyle inflation. Dan ini bahaya. Karena kalau gaya hidup naik secepat gaji, kamu nggak pernah benar-benar kaya. Kamu cuma pindah dari miskin ke tampak kaya. Data dari World Bank bilang, banyak kelas menengah Indonesia rentan miskin lagi. Karena nggak punya buffer keuangan. Salah satunya, karena gaya hidup boros. Strategi yang bisa kamu coba. Setiap kali pendapatan naik, langsung bagi.
50% kebutuhan, 30% tabungan atau investasi, 20% lifestyle. Tunda upgrade gaya hidup minimal 6 bulan setelah naik gaji. Ingat, gaya hidup itu pilihan. Stabilitas finansial itu kebutuhan. 7. Beli barang karena gengsi, bukan fungsi. Berapa banyak orang beli sepatu branded, nonton konser mahal, atau nongkrong di kafe mewah, bukan karena perlu, tapi karena pengen dianggap keren. Gengsi ini toksik banget. Dia bikin kamu ngutang buat gaya. Beli barang yang cuma dipakai sekali, cuma demi story 15 detik. Remaja kita tumbuh di era validasi sosial. Dan sayangnya banyak yang salah kaprah. Dianggap sukses itu penting daripada benar-benar sukses. Strategi yang bisa kamu coba. Beli barang karena fungsi, bukan status sosial. Tahan beli barang mahal selama 30 hari. Kalau masih butuh, baru beli. Sadari, orang yang benar-benar kaya nggak perlu bukti di depan orang lain. Pelajaran penting, gengsi itu mahal. Dan yang dibunuh pertama adalah masa depanmu sendiri. 8. Gak mau belajar ilmu keuangan dasar. Lo bisa kerja keras 12 jam sehari, tapi tetap miskin karena gak ngerti cara kelola uang. Sekolah ngajarin kita Pitagoras dan sejarah kerajaan Majapahit, tapi gak ngajarin cara bikin anggaran, kelola utang, atau paham pajak. Akhirnya, banyak anak muda kerja siang malam, tapi uangnya hilang entah kemana. Ilmu keuangan itu bukan cuma buat orang kaya. Justru orang biasa butuh itu supaya nggak jatuh miskin terus. Strategi yang bisa kamu coba, luangin 10 menit sehari buat baca buku keuangan. Contoh, Rich Dad Poor Dad, The Psychology of Money. Ikuti akun edukasi finansial yang terpercaya, bukan influencer flexing. Buat catatan pengeluaran bulanan, sekecil apapun. Pelajaran penting, uang itu bisa habis. Tapi ilmu finansial akan selalu kasih kamu cara untuk bangkit lagi. 9. Ikut-ikutan teman tanpa punya prinsip keuangan sendiri. Lingkungan punya pengaruh besar banget. Banyak remaja gagal atur uang bukan karena nggak bisa, tapi karena takut jadi beda. Takut dibilang cupu, takut dianggap nggak gaul, akhirnya ikut gaya hidup orang lain, yang bahkan belum tentu mereka sendiri mampu. Ini jebakan sosial. Dan kalau nggak punya prinsip, kamu akan selalu jadi korban tekanan lingkungan. Strategi yang bisa kamu coba, punya batasan keuangan pribadi dan belajar bilang enggak. Prioritaskan circle yang ngerti dan support gaya hidup sehat finansial. Tahu kapan harus ikut, kapan harus stay di rumah demi masa depan. Pelajaran penting, kalau kamu nggak punya prinsip keuangan, orang lain yang akan ngatur dompet kamu. 10. Meremehkan nilai waktu dalam uang. Lo punya tenaga tapi lupa, lo juga punya waktu yang terus berkurang. Banyak orang muda buang waktu begitu saja karena merasa masih panjang. Padahal waktu adalah satu-satunya aset yang gak bisa dibeli ulang. Kebiasaan nunda belajar investasi, nunda bikin usaha, nunda cari penghasilan tambahan, semua itu bikin kamu kehilangan compounding time. Albert Einstein bahkan bilang, compounding is the eighth wonder of the world. Semakin awal kamu mulai, semakin besar hasil yang kamu panen. Tapi kalau kamu nunggu siap, nanti, atau santai dulu, kamu bakal telat dan dunia nggak nungguin. Strategi yang bisa kamu coba. Tentuin satu kebiasaan produktif yang dimulai minggu ini. Baca, nabung, investasi, atau kerja sampingan. Ukur progres, bukan kesempurnaan. Hargai waktu kayak kamu hargai uang, bahkan lebih tinggi. Pelajaran penting, waktu adalah mata uang paling mahal. Sekali lewat, gak bisa kamu beli kembali. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan 10 poin tadi. Yang pertama, boros demi gengsi, bukan fungsi. Banyak remaja menghabiskan uang untuk pamer di media sosial, bukan karena kebutuhan. Kebiasaan ini berlanjut hingga dewasa dan menghambat tabungan atau investasi. Kedua, tidak punya budget. Hidup tanpa mencatat pengeluaran membuat uang habis tanpa disadari. Budgeting adalah dasar kesehatan finansial yang sering diabaikan.
Ketiga, mengabaikan investasi. Fokus pada uang cepat, trading skema Ponzi, tanpa memahami investasi jangka panjang merugikan masa depan finansial. Keempat, meremehkan utang kecil. Kebiasaan berutang untuk hal konsumtif, jajan, nongkrong, bisa berkembang menjadi gaya hidup gali lubang, tutup lubang. Kelima, tidak punya dana darurat. Menganggap hidup aman-aman saja, padahal dana darurat adalah penyelamat saat keadaan mendesak, sakit, PHK, dan lain-lain. Keenam, gaji naik, gaya hidup naik. Menghabiskan kenaikan gaji untuk upgrade gaya hidup, alih-alih menabung atau investasi membuat finansial tetap rapuh. Ketujuh, beli barang demi gengsi. Membeli barang mahal hanya untuk dipamerkan, bukan dipakai, adalah pemborosan yang merusak stabilitas keuangan. Kedelapan, tidak belajar ilmu keuangan dasar. Kurangnya pengetahuan mengelola uang membuat kerja keras tidak menghasilkan kekayaan sejati. Kesembilan, ikut-ikutan teman tanpa prinsip. Tekanan sosial membuat remaja menghabiskan uang demi diakui, bukan berdasarkan kebutuhan pribadi. Kesepuluh, meremehkan nilai waktu. Menunda investasi atau penghasilan tambahan berarti kehilangan efek compounding yang vital untuk kemandirian finansial. Pesan utama, kesalahan finansial sejak remaja berdampak panjang. Mulai perbaiki kebiasaan sekarang, kelola uang dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, dan investasikan waktu serta uang untuk masa depan yang stabil. Sob 10, kesalahan ini udah jadi jebakan buat jutaan anak muda di luar sana. Tapi kamu punya kesempatan buat belajar lebih cepat dari mereka. Uang bisa dicari, tapi waktu dan keputusan hari ini bakal menentukan hidupmu 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Kalau kamu ngerasa video ini relate dengan kebiasaan kamu, itu tandanya kamu nggak bisa terus hidup seperti ini. Tulis di kolom komentar, saya mulai berubah hari ini. Karena perubahan dimulai dari keberanian ngakuin ada yang salah. Tekan tombol like sebagai bukti bahwa kamu serius, bukan cuma nonton lalu lupa. Dan subscribe sekarang juga, karena di channel ini kita akan terus bahas cara berpikir, bertindak, dan hidup yang bikin kamu beda dari mayoritas manusia yang nyerah di tengah jalan. Oke sob, sampai jumpa di video berikutnya.